senang sekali mendengar lagu pengantar Injil. Umat sekalian yang di luar kalau mungkin mau duduk, di depan masih 6 kursi kosong yang mungkin diatur oleh tugas bawa ke depan. Masih di tempat kosong ya. Kalian duduk, nanti kasihan capek nanti. Aku dipanggil untuk kemerdekaan. Nah, bagus lagunya, bagus sekali. Merdeka itu dengan satu kata, dipanggil untuk melayani. Kerap kali merdeka ini dimengerti bahwa kita bebas segala-galanya. Misalnya di sekolah kalau nggak ada guru, murid-muridnya main ke bendungan, dia main layang-layang di lapangan, kan merdeka, Romo. Apakah seperti itu merdeka? Kemudian di lingkungan KBG, orang mokur, saya tidak mokur, kan merdeka? Bukan itu. Merdeka berarti bertolak pada salib Yesus yang dengan tahu dan mau mengorbankan dirinya untuk keselamatan sesama. Sehingga merdeka pertama-tama adalah ungkapan iman yang paling mendasar. Kemudian kita merdeka juga untuk merayakan Ekaristi, karena kita tahu bahwa dengan Ekaristi kita dibebaskan dari segala dosa dan kemunafikan. Kita tahu kata munafik ya. Munafik itu bahasa Balinya hypocrite, artinya orang yang bermuka banyak. Di depan beda, belakang beda, samping apalagi beda semuanya. Mungkin dia mengatakan di depan temannya, kamu baik sekali. Di belakang, naskeleng jelmu toton tuh yang jele ini. Kenapa dia beda seperti itu? Karena hypocrite, munafik tadi. Dan Yesus dicobai, maksudnya apa? Bolehkah membayar pajak? Kalau kita mengatakan boleh, dia salah. Dia akan dibenci oleh orang-orang Yahudi yang notabene membayar pajak pada penjajah Roma ini. Kalau mengatakan tidak, juga dia akan salah. Kalau Herodian ini akan menyalahkan dia. Sehingga dua kelompok ini sebenarnya, Farisi dan Herodian tuh, mereka tuh bertentangan sebenarnya. Tapi untuk berbuat jahat mereka sekongkol. Tapi Yesus yang namanya Allah tahu caranya mempermainkan permainan ini, sehingga mereka masuk dan membawa mereka ke pintu yang sebenarnya, yakni Allah sendiri. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, ya bayar pajak, saya bayar pajak. Dan kepada Allah, yakni nyawamu sendiri, harus kamu berikan kepada Allah. Bagaimana kita mengerti kata merdeka ini, Bapak sekalian, agar setelah kita merayakan Ekaristi ini, merayakan upacara bendera dan sebagainya, hidup kita benar-benar dipanggil untuk menjadi melayani satu sama lain. Saya punya kisah begini. Seorang pemilik perusahaan yang sudah senior lama ya, dia ingin mencari beberapa karyawan yang terbaik untuk dipercayakan pada perusahaannya. Diberikan sebegitu. Kemudian dari testing luluslah satu orang yang lulus. Kemudian tiba saatnya untuk bertemu dengan pimpinan perusahaan ini, yang punya perusahaan ini. Sebelum mereka bertemu, pimpinan sudah mengatur strategi semacam jebakan Batman begitu. Dari jalan ke kantornya, di depan itu diminta seorang karyawan acting sebagai orang yang buta. Kemudian pemilik ini sudah menunggu di layar, sudah memantau bagaimana reaksinya ini. Kemudian begitu dia masuk, orang yang actingnya maju. Mas, tolong mas. Dia mengeluarkan uang. Apakah uang saya ini 50.000? Bukan. Dia mengeluarkan uang 5.000. Tadi saya belanja, katanya uang saya bukan 50.000. Oh, dia lihat, 5.000. Dia ambil uang itu. Dia ambil oleh yang calon karyawan ini. Kemudian uangnya diganti uang 50.000. Uangnya sendiri diganti. Sekarang mas pergi ke sana. Pasti tadi mungkin penjualnya salah lihat. Ini 50.000 kok. Acting itu kemudian berlalu, kemudian dia masuk. Ketemulah yang punya perusahaan. Oh, kamu Sadewo ya? Oh iya betul. Kamu yang mau bekerja di sini, betul. Minta maaf. Dengan jujur saya katakan, kamu tidak bisa saya terima kamu sebagai manajer. Maaf Pak, saya sangat butuh pekerjaan, apapun pekerjaannya saya terima. Tukang bersih-bersih, satpam, saya mau itu. Oleh perusahaan menjawab, baik, kamu bukan hanya sebagai manajer,
tapi sebagai general manager, wakil langsung di bawah saya. Tadi saya sudah mengamati bagaimana reaksimu tadi dengan depan tadi itu. Kamu tadi buat apa di situ? Tadi Pak ada orang buta, dia keluarkan uang 5.000. Dia bilang tadi dia belanja uangnya bukan 50.000, ya benar 5.000. Terus kamu apakan? Saya ganti uang saya. Itu poinnya. Kamu saja yang bisa mengganti uang kecil dengan yang lebih besar. Saya wajib memberikan kamu jabatan yang lebih besar daripada apa yang kamu lamar. Kamu melamar sebagai manajer, saya berikan kamu general manager. Hanya karena perbuatan yang kecil seperti itu. Ini yang saya bilang sebagai merdeka dalam Kristus, ya. Merdeka dalam Kristus pertama-tama melihat situasi, kemudian bagaimana caranya mengubah situasi ini, keadaan ini menjadi lebih baik. Misalnya kita punya gereja kotor sekali, banyak kabang-kabangnya gitu ya, di tempat-tempat banyak ada kadang-kadang tisu. Bagaimana saya pribadi, bukan orang lain, saya pribadi mengambil gerakan sesuatu untuk menjadikan tempat ini bersih. Itu ungkapan iman yang nyata. Kita melihat kadang-kadang hiasan altar mungkin agak sepi, agak mungkin jelek sedikit. Kemudian saya yang punya bakat untuk menghias, saya menawarkan diri dengan diam-diam, saya kerjakan semuanya dan jadi bagus. Itulah sebenarnya ungkapan iman yang sebenarnya. Kor yang tadinya kadang-kadang agak lambat, suaranya merdu, merusak dunia. Kemudian bagaimana kita yang tahu penyanyi hadir dan berpartisipasi, dengar YouTube bagaimana caranya, kemudian jadilah kor yang bagus. Itulah sebenarnya merdeka yang sebenarnya. Dan yang berbuat seperti itu akan diberikan jabatan yang lebih tinggi daripada yang ia harapkan. Dan cerita tadi orang yang mengambil uang 5.000 mengganti dengan 50.000 bagi saya sangat inspiratif. Ketika Anda seorang yang merdeka sejati, kemudian Anda mengusahakan kemajuan paroki ini, bahkan mengorbankan uang sendiri dari 5.000 menggantinya dengan 50.000, itulah hal yang tidak terbantahkan. Karena merdeka berarti ada dalam dan bersama Yesus. Tanpa kemerdekaan seperti itu, merdeka berarti adalah kekuasaan. Saya yang berkuasa, saya atur semuanya, saya ambil semuanya untuk diriku sendiri. Semua diuangkan dan saya ambil sendiri. Itu bukannya nama merdeka, itu namanya penjajah. Ya. Ketika kita berpikir untuk memajukan lingkungan KBG, bahkan saya harus mengeluarkan uang saya sendiri misalnya untuk fotokopi lagu, membeli sumber-sumber, dan kita tidak pernah omongkan itu dan tidak perlu. Dan orang yang berbuat demikian adalah orang-orang yang baik dan tidak perlu menerima ucapan terima kasih. Kalau dia minta tolong aku terima kasih dong, itu namanya bukan merdeka, itu namanya merdiki kali ya, nggak tahu saya. Orang yang demikian itu orang-orang Farisi, orang-orang Herodian yang ingin mencari pengakuan supaya namanya disebut namanya Romo Komang Bleki menyumbang sekian. Emang nggak perlu? Nggak perlukah? Kita menerima banyak dari Allah, menerima nyawa itu, dan bagaimana nyawa ini bisa berarti untuk orang lain. Orang Farisi dia hanya omong saja banyak, semua dikritik semuanya, diberikan pendapat, tapi dia buat apa? Tidak buat apa-apa, omong doang. Orang bilang omdo kah? Omong doang itu. Saya senang orang omong, saya senang. Tapi setelah dia omong, saya akan lihat dia buat apa. Karena bagi saya Katolik berarti kita perlu omong betul. Sehingga perlu ada kita belajar tentang iman Katolik. Ya. Orang tanya misalnya, kenapa kamu buat tanda salib? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu kamu tuh politeis itu. Bagaimana kita menjawab itu? Perlu kita belajar, bukan? Belajar menjawab. Bahwa kita bukan politis. Kamu berdoa tuh di patung Bunda Maria tuh, kamu menyembah berhala itu. Wah, bagaimana jawabnya? Nak itu, ya. Supaya kita belajar membaca sedikit, kemudian iman itu dinyatakan, kemudian mempengaruhi hidup kita. Semoga kita menjadi salah satu orang yang melamar sebagai manajer, kemudian diberikan jabatan lebih karena kita memberikan apa yang luar biasa tadi itu. Dia ambil uang 5.000, dia ganti dengan uang 50.000. Dia rugi, secara material dia rugi,
tapi menjadikan dia berkat dan diangkat jauh lebih tinggi jabatannya dan gajinya 10 kali lipat. Itu mungkin yang sangat sederhana, yang inspiratif, yang saya lihat lalu di sosial media, bagus untuk menjelaskan kemerdekaan. Sehingga dengan merdeka berarti paroki ini tidak kekurangan apa-apa. Merdeka berarti sesuatu yang tidak beres, lampu mati, gelap, pasang lampu, tidak perlu diskusi, tidak perlu rapat. Sehingga saya katakan apa yang hancur kerjakan, ganti memang. Jangan lagi boleh gini kak, boleh gini kak, ngapain kamu boleh, memang harus. Seandainya ada pemimpin yang mengatakan tunggu dulu, tunggu kesepakatan, saya katakan minta maaf, ganti saya pemimpin itu. Seorang pemimpin adalah seorang yang berani tampil di depan untuk mengerjakan sesuatu untuk kepentingan orang banyak. Ada got yang rusak, misalnya di Klian mesti kerjakan pertama itu. Lampu jalan banyak yang mati itu, kita punya ada kuburan mati, depan mati, itu siapa yang urus? Mestinya kita punya Klian kah atau saya urus? Saya urus akan ganti besok semua itu. Sehingga dengan demikian kita punya kampung jadi bersenak, terang, bersih. Itu karena kita yang buat. Jangan hanya pasang lampu kita mesti rapat dulu 2 jam. Semoga kita orang-orang yang merdeka ini berani mengorbankan bukan hanya diri, uang kita pribadi, bahkan perasaan kita pribadi untuk kemajuan bersama. Itulah merdeka, yang berarti merdeka dalam Yesus yang kita imani. Semoga Bapak Ibu sekalian, kita setelah merayakan merdeka 80 tahun ini, pulang misa nanti saya mendengar cerita banyak bahwa kita mengorbankan uang kita, mengganti yang kecil jadi yang besar, kurnya jadi bagus. Kalau mungkin ada umat yang punya potensi kur, mari kita kur, kita gantian. Kamu pembukaan kami yang dirigen, saya misalnya ambil krienya, gantian supaya ada kolaborasi. Supaya kita tahu, kadang-kadang kalau kita tidak ada pembanding, kita pikir kita yang paling hebat, bukan? Pembanding misalnya, ada pembanding. Semua orang punya plus minusnya, tidak ada yang sempurna. Yang semua cuma Tuhan. Sehingga saya senang kalau ada romo tamu misalnya, saya senang. Romo tamu kamu yang khotbah, saya ingin dengar khotbahmu. Karena ada pembanding, kita juga kadang menjadi bodoh sendiri, bukan? Oleh karena itu sering kita mesti baca-baca orang punya pendapat, mendengarkan di YouTube bagaimana caranya membawakan lagu. Mungkin coba Bapak Ibu sekalian, coba Anda di depan cermin coba nyanyi sendiri, dirigen sendiri, coba lihat muka kita. Kalau kita bagus berarti bagus. Jujur, saya kalau awal-awal khotbah itu saya di cermin, saya khotbah, saya rekam sendiri. Muka saya macam tokek kelihatan, tidak apa-apa juga sih. Semoga dengan demikian kita semakin berani menjadi orang-orang yang merdeka dalam artian yang sebenar-benarnya. Amin.